dengan apa namanya pH kertas pH, tapi visual itu akan sangat subjektif. Mungkin orang yang satu akan mengatakan ini itu ya sekitar 4,5, ini sekitar 5 lebih atau itu istilahnya itu subjektif. Beda orang beda hasil. Kemudian analisis visual ini karena subjektif maka tergantung dari skill atau kebiasaan analisnya. Jadi kalau analisnya yang sudah paham, oh ini itu nilainya 4,3 misalnya. Nah, maka untuk menanggulangi subjektivitas karena visual itu, maka ada instrumen. Hanya kalau secara kimia, instrumen yang biasa digunakan itu, misalnya mau spektrometer, apa kolorimeter, atau apa itu ya. Nah, itu bisa, karena instrumen dia bisa membedakan ini angka sebenarnya ketemunya berapa. Masalahnya adalah ketika kita menggunakan instrumen, maka yang pertama kurang fleksibel. Jadi ketika kita katakanlah mau menguji suatu kandungan apa di sungai gitu ya, kita datang ke sana ambil sampel langsung diuji. Kalau pakai instrumen mesti kurang fleksibel ini ya. Instrumen ini biasanya berada di lab tetap gitu ya. Kemudian yang kedua, instrumen biayanya mahal. Nah, keterbatasan secara visual, kemudian secara instrumentasi ini, maka lahirlah suatu metode baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital itu ceritanya. Sehingga citra digital dapat digunakan untuk analisis kimia. Jadi kalau kita sebenarnya itu bukan metode penentuan baru ya, dengan instrumentasi dengan spektrofotometer visible itu perubahan warna itu akan jelas teramati. Jadi misalnya kita lihat larutan berwarna kuning gitu ya. Nah, nanti yang diserap adalah biru, maka panjang gelombangnya 400-an. Nah, sebaliknya semakin biru nanti karena ini warna komplementer ya. Warna komplementer itu warna yang terlihat oleh mata ya, warna yang terlihat oleh mata. Jadi kalau kita lihat larutan berwarna merah misalnya, maka yang akan diserap alat sebenarnya adalah hijau biru, maka panjang gelombangnya sesuai panjang gelombang sinar tampak untuk hijau biru. Nah, ini sebenarnya kalau dengan instrumentasi ini sudah diketahui secara jelas, mudah gitu ya. Hanya karena tadi saya ceritakan dengan instrumentasi itu banyak keterbatasan, antara alatnya mahal, tidak bisa dibawa kemana-mana dan lain-lain. Maka timbullah suatu ide untuk mempermudah dan mempermurah cara analisis kimia yang berdasarkan perbedaan perubahan warna gitu, ceritanya seperti itu. Nanti kalau ada yang tidak jelas atau ada gangguan suara disampaikan saja ya, mungkin saya tidak terlalu jelas dari sini. Saya lanjutkan. Nah, maka lahirlah suatu ide penelitian baru, mungkin ini ya sebenarnya baru-baru amat juga tidak, tapi mungkin kalau di kita di kimia unsur ini belum banyak yang menggunakan, tapi kalau kayak di universitas-universitas besar di dunia juga sudah banyak yang memanfaatkan ini, yaitu istilahnya menggunakan citra digital. Citra digital, citra itu gambar ya, bisa gambar diam, bisa bergerak, bisa foto, bisa video yang diolah secara digital. Mengapa digital? Karena kalau gambar digital, semua yang digital itu bisa diangkakan gitu ya. Jadi bisa diangkakan menjadi angka 4, 5 sehingga bisa diolah. Nah, olah citra digital itu bermula dari namanya segmentasi warna. Jadi suatu objek berwarna itu sebenarnya terdiri dari warna-warna kombinasi. Jadi apa? Warna-warnanya itu bisa dipisah-pisahkan, bisa disegmentasi, bisa dipecah-pecah. Jadi kalau spektrum itu istilahnya yang memisah-misahkan itu yang memfragmentasi namanya panjang gelombang. Panjang gelombang sinar tampak ya bisa 400 sampai 700 gitu ya. Jadi
bisa beda panjang gelombangnya itu ya 1, 2 dan seterusnya. Tapi ini secara visual tidak terlihat. Nah, kalau citra digital yang membuat perbedaan atau segmentasi itu sebenarnya terdiri dari 3 unsur warna dasar yang terkenal dengan istilah red, green, dan blue. Jadi ada warna merah, biru, dan hijau. Nah, kombinasi 3 warna dasar ini secara digital dapat membentuk warna apapun dengan proporsi yang pas gitu ya. Jadi kita mau warna biru dongker, kuning, kuning muda, degradasi, semua itu bisa dikombinasikan dengan warna ini karena tiap warna itu memiliki rentang nilai ya. Jadi warna merah, hijau, dan biru itu mempunyai rentang nilai dari 0 ya sampai 255. Jadi bayangkan saja ada berapa kombinasi warna. Nah, ini kalau secara digital sudah mencakup seluruh warna yang dapat kita amati. Jadi merahnya saja, kalau kita sekilaskan merah itu ada apa? Merah hati, merah muda, merah, dan itu kan cuma baru 3-4. Nah, ini bisa dipecah menjadi levelnya itu 0 sampai 255. Itu baru merahnya. Birunya juga seperti itu, hijaunya juga seperti itu. Jadi kombinasi ketiganya itu akhirnya bisa mengcover seluruh warna yang dapat diamati secara visual atau secara digital. Nah, saya lanjutkan. Jadi intinya seperti itu. Citra digital dapat kita segmentasi, kita urai warnanya, warna merahnya berapa. Jadi levelnya itu kan 0 sampai 255. Warna birunya berapa, warna hijaunya berapa. Boleh 0, boleh 255, boleh maksimal. Ini tergantung warnanya. Jadi kalau kita lihat di layar ya, misalnya biru tua seperti ini, nah kalau diurai bisa jadi ini katakanlah birunya 200, merahnya nggak ada mungkin 10, ya hijaunya sedikit mungkin 50 kayak gitu. Nah, itu dengan software olah citra digital akan kelihatan. Jadi inti olah digital itu sebenarnya adalah gambar berwarna kita urai sampai memperoleh intensitas warna, baik itu ketiga warna itu ya, red, green maupun blue, yang nilainya itu 0 sampai 255. Jadi otak-atik gambar digital ditemukan dengan analisis kimia gitu. Terus teknisnya gimana di lab gitu ya, di lab. Nah, sebelum kita cerita bagaimana teknis pengambilannya, citra digital itu karena gambar digital bisa diambil dengan berbagai peralatan yang kita miliki. Jadi yang tadi ya, kalau kita pakai spektro, ya, harus ada di lab, mahal, nggak bisa dibawa kemana-mana. Maka kita dengan citra digital ini kita bisa menggunakan alat apapun yang kita miliki. Kita saat ini mungkin semua orang punya handphone, smartphone, bisa dipakai karena ini bisa untuk merekam gambar digital. Kemudian kamera digital yang mungkin sekarang sudah agak jarang, ini juga bisa dipakai. Kemudian kamera profesional atau DSLR bisa dipakai juga. Atau bahkan dokumen scanner juga bisa dipakai untuk merekam citra digital. Nah, masing-masing tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau dokumen scanner itu dibandingkan dengan kamera-kamera yang lain, pencahayaan dan jarak itu konsisten. Jadi karena dia objeknya harus ada di sini dan ditutup, maka dia tidak tergantung dari gelap terang ruangan, pengambilannya jauh atau dekat dan lain. Tapi memiliki keterbatasan, susah untuk benda-benda yang dimensinya tidak teratur ya. Jadi yang harus rata, tipis atau sedikit agak tebal ya masih bisa. Jadi kalau objeknya harus agak rata. Tapi kelebihannya itu ya, jadi tidak terpengaruh oleh jarak. Nah, kalau kita punyanya kamera DSLR, ini kelebihannya resolusinya tinggi.
Meskipun sekarang ya smartphone pun banyak yang bisa mengungguli DSLR ya. Tapi ini terkenal dengan resolusi tinggi, gambar natural gitu ya, tidak outputnya itu tidak termodifikasi oleh aplikasi. Tapi biasanya ini untuk olah datanya butuh ditransfer dulu ke komputer, kemudian ini juga secara instrumentasi lumayan mahal. Namun demikian kita tidak dibatasi oleh alat apa yang dipakai, karena sebenarnya citra digital itu memanfaatkan alat apa yang kita punya gitu ya. Jadi punyanya mana, nah pakai itu aja, itu akan lebih ekonomis. Kemudian kalau kamera pocket ini sebenarnya mirip dengan DSLR, hanya dia versi lebih murah yang lebih ekonomis. Nah kemudian yang akhirnya paling menarik untuk dikembangkan adalah smartphone, karena untuk saat ini resolusi gambarnya tinggi, hampir semua orang punya gitu ya. Kemudian gambarnya juga langsung bisa diolah di situ. Kemudian bagaimana cara smartphone bisa digunakan untuk analisis kimia. Jadi karena ini mata kuliah lanjut ya, mesti adik-adik mahasiswa semua pernah praktek di lab kimia, yang ketika praktek itu ketemu dengan spektro. Nah, di spektro pernah ketemu membuat namanya kurva kalibrasi untuk menentukan suatu senyawa. Jadi anggaplah katakanlah ini kurva kalibrasi, ini standar 1, ini standar 2, ini 3 gitu ya, ini 4. Nah misalnya yang pojok sini ini adalah sampel gitu ya, sampel. Nah kalau pakai spektrum maka larutan ini diukur pada panjang gelombang tertentu, ini diukur, diukur. Setelah itu buat kurva kalibrasi, kemudian ini diukur, masukkan ke kurva kalibrasi. Itu pakai spektrum. Nah, pakai citra digital sebenarnya ya mirip-mirip saja. Hanya karena jendela citra digital itu luas, maka bisa pengambilan gambar sekalian. Jadi ini larutan sampel dan standar. Saya taruh aja di depan kertas warna putih gitu ya. Selanjutnya saya ambil gambar, foto gitu. Nah, setelah diambil tersebut dengan pencahayaan yang cukup, jarak ya konsisten, maksudnya konsisten ya antara standar dan sampel sama gitu ya. Kita jangan miring ke kanan ke kiri gitu. Di harapannya nanti lebih bagus. Kemudian ekstrak. Nah, ekstrak citra digital. Nah, ekstrak digital ini ekstrak banyak cara ya. Banyak cara, banyak software, nanti akan saya bahas. Kemudian jadi intinya kita ekstrak, setelah kita ekstrak, kita buat kurva kalibrasi ya sama kayak spektro ya. Ini kita standar 1, ini standar 2 ya. Standar 3 gitu ya. Jadi nanti kalau adik-adik yang minat penelitian dengan smartphone seperti ini untuk tahun depan ya bisa. Jadi kakak-kakak kelas kalian juga sudah ada yang penelitiannya dengan smartphone, dengan scanner juga ada. Ya kira-kiranya seperti ini saya ceritakan dulu, biar ada gambaran ya. Mungkin kalau penelitian dengan smartphone kan lebih menarik dibandingkan penelitian dengan alat lab ya. Karena kita ngerjakan di rumah pun bisa, di lapangan pun bisa. Jadi kalau kita membuat kurva standar katakanlah dengan spektro, maka di sini adalah absorbansi ya. Jadi di sini konsentrasi sampel atau standar, di sini absorbansi. Bedanya kalau olah digital, yang di sini adalah intensitas warna, ada 3 itu ya, R, G, B. Artinya apa? Sebenarnya kita bisa punya 3 macam kurva kalibrasi. Hanya nanti tergantung sifat larutannya, maka warna yang mana yang dapat menimbulkan atau menghasilkan kurva paling bagus, paling linear. Contoh kalau visualnya seperti ini, biasanya yang menimbulkan kurva kalibrasi paling bagus yang red ya, karena warnanya agak kemerahan. Jadi misal standar 1 nilainya 100,
rate-nya ya kalau kita ekstrak dengan software. Kemudian standar 2 nilainya katakanlah 120, 3 140, 160 misalnya. Nanti kita buat kurva regresi, kemudian sampel sama sampel kita ekstrak, rate-nya ketemunya berapa? Misal ketemunya 150. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan, temulah konsentrasi. Ya, sebenarnya caranya sangat mirip dengan spektro, hanya kita mengolah gambar digital tersebut dan angkanya bukan lagi absorbansi tetapi intensitas warna red, green, atau blue. Nah, karena ini mengolahnya berbarengan, maka 3 warnanya bisa diekstrak bersamaan. Artinya kita sekali membuat kurva kalibrasi, ini bisa langsung terbentuk 3 gitu ya. Ini kurva red, ini kurva green, ini blue. Nah, nanti cari yang paling linear, yang paling sensitif. Nah, sekilas saja kalau warnanya seperti ini, nanti intensitas warna red yang akan paling linear, paling sensitif. Nah, nanti untuk penentuan sampel menggunakan red. Nah, bagaimana selanjutnya? Jadi ini prosedurnya sudah jelas ya, mirip dengan spektro. Nah, masalahnya adalah bagaimana mengekstrak citra digital sampai terbentuk nilai red, green, blue itu. Jadi sampai memperoleh intensitas warna. Kalau pakai smartphone tentu agak beda-beda ya. Kalau pakai scanner berarti pakai laptop, nanti mengekstraknya bisa pakai software pengolah gambar, mau itu Photoshop, Image, dan lain-lain. Kalau pakai smartphone ada aplikasi, nanti dapat dicari salah satunya, contohnya Color Grab. Jadi kalau install Color Grab, kita sentuh di sini, ya misalnya sentuh di sini, nanti di atas sudah ada nilai R berapa gitu ya. Misalnya 200, G berapa misalnya, G misalnya 10 gitu ya. Blue berapa, misalnya blue katakanlah 20 itu. Nah, ini nilai-nilai ini nanti masukkan Excel buat kurva kalibrasi. Itu contoh mengekstrak color grade. Nah, nanti nilainya kita dapat masukkan ke kurva kalibrasi, masukkan Excel atau software apapun untuk membentuk kurva kalibrasi. Hanya masalahnya dengan cara seperti ini, kita butuh, setelah ketemu gambar digital, kita perlu 2 pengolahan. Jadi mengambil nilainya, kemudian membuat kurvanya dengan software yang berbeda. Maka di tim kami sudah mengembangkan suatu software yang terintegrasi. Softwarenya namanya Color Spot ya. Ini juga dikembangkan saya dan teman-teman. Jadi nanti kalau ada adik mahasiswa penelitian kimia punya ide apa baru, katakanlah membuat software untuk mengukur pH atau mengukur kematangan buah, ya bisa saja dengan prinsip seperti ini. Jadi contohnya ini software yang sudah dikembangkan oleh tim kami. Ini ada integrasi antara bagaimana mengekstrak warna itu ya. Jadi tadi ada larutan warna, kita klik gitu ya. Masukkan konsentrasi, nanti ada klik buat kurva kalibrasi, nanti terbentuk kurva kalibrasi gitu ya. Setelah itu klik sampel, ketemu konsentrasi. Nah, ini karena dikembangkan oleh kimia, jadi tahu sendiri bagaimana kebutuhannya. Kalau dulu kan kayak color grab yang itu kan entah dikembangkan siapa, mungkin tidak untuk desain, untuk analisis kimia. Ini freeware ya, tapi baru Android base, kita belum mengembangkan yang iOS. Kemudian ini juga didukung oleh hasil riset ya, jadi kita dulu sudah merisetkan penelitian ini sebelum membuat software. Jadi contohnya ini menggunakan smartphone untuk analisis kita punya beberapa publikasi. Kemudian bagaimana, ini juga salah satu pengembangan software lain menggunakan olah citra digital. Ini softwarenya untuk deteksi anemia ya.
mendeteksi anemia itu pada prinsipnya sama, kita mengolah citra digital atau gambar kelopak mata. Jadi kelopak mata itu jika warnanya merah, maka kadar hemoglobinnya tinggi, maka jauh dari anemia. Jika kelopak matanya pucat, maka hemoglobinnya rendah, dapat anemia. Ini tentu kerjasama dengan peneliti dari ilmu kesehatan ya, karena ini terkait dengan anemia, kadar hemoglobin dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan olah citra digital, jadi untuk analisis, jadi ini untuk mendeteksi anemia. Ini juga di Play Store sudah ada, free ya. Ini juga bagaimana kita memprediksi bahwa kelopak mata bagian bawah warnanya merah seperti ini, kadar Hb-nya sekitar berapa, itu tentu juga sudah dilakukan melalui suatu riset atau perkembangan. Jadi nanti kalau adik-adik berminat penelitian sejenis ini ya, nanti dapat kontak saya, punya ide apa, nanti dapat kita pikirkan bersama-sama. Mau mengembangkan software atau menganalisis apa, kita tetap bisa. Jadi kalau orang kimia tidak harus pinter software, juga tidak harus pinter software ya. Istilahnya itu kita bisa mendesain, kita bisa punya rancangan nanti biar yang mengerjakan orang-orang IT. Jadi yang penting kita punya rancangan bahwa jika ada gambar kayak gini, saya akan diambil ininya, kemudian setelah diambil saya akan ekstrak warnanya, setelah keluar ekstrak warnanya dikalkulasi, ketemunya di sini. Nah, udah. Intinya kayak gitu, kita punya rancang bangunnya, biarkan mereka yang menyelesaikan. Tapi memang idenya di situ. Jadi istilahnya kalau mudahnya ya, kalau ada baju bagus gitu ya di toko, misalnya baju bagus, nah yang pinter penjahitnya atau desainernya. Nah kita yang penting bisa mendesain, meskipun tidak bisa menjahit nggak apa-apa. Nanti kita merancangnya tinggal pesan ke penjahit gitu. Yang penting kita bisa mendesain bagaimana sehingga itu menarik dan bermanfaat. Kemudian ini hasil riset ya yang mendukung bagaimana smartphone bisa digunakan untuk mendeteksi anemia. Jadi ini dikembangkan kerjasama dengan peneliti dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian selain smartphone, jadi seperti tadi saya ceritakan, yang penting alat yang ada di sekitar kita, itu tidak harus smartphone, tidak harus apa. Tapi prinsipnya karena ini memudahkan dan memurahkan, maka apa yang ada di sekitar kita. Misal saya punyanya scanner, ya, pakai scanner juga bisa. Hanya bedanya kalau scanner kita perlu menempatkan sampel di wadah yang agak rata. Nah, salah satu wadah yang rata bisa menampung sampel, contohnya ini ya. Ini microplate. Microplate itu ya kayak plat tebalnya mungkin 1 cm gitu ya. Kemudian ini ada lubang 96 bisa untuk sampel. Ya, satu sampelnya isinya mungkin sekitar 250 mikroliter. Jadi saya punya sampel A, B, C, D, contohnya ini ya, merah, kemudian ini tambah merah, kemudian ini tambah merah, dan seterusnya. Nah, prinsipnya sama, ketika kita sudah menempatkan sampel di sini, ambil gambar digitalnya, di-scan gitu ya. Kemudian di-scan, ekstrak gambarnya. Nah, karena kalau scanner itu pada umumnya dioperasikan oleh komputer atau laptop, maka ekstra gambarnya kita bisa menggunakan software pengolah gambar atau yang freeware yang mudah, namanya software Image ya. Ini bisa di googling nanti. Nah itu mudah. Prinsipnya adalah sama. Kita titik ini diekstrak, ketemunya rednya berapa, greennya berapa, bluenya berapa. Setelah itu buat kurva kalibrasi. Setelah ketemu kurva kalibrasi, sampel nilainya berapa, masukkan ke kurva kalibrasi, ketemulah konsentrasi sampel. Di prinsipnya mirip-mirip saja.
Ini juga ada beberapa kakak kelas yang sudah penelitian secara ini, kalau tidak salah kakak kelas mulai angkatan 2013 ada 14 juga ada. Apa 2012 kalau tidak salah, ya, mulai pertama menggunakan scanner untuk analisis kimia. Ini hasil riset yang mendukung. Nah, ini salah satu kakak kelas kalau tidak salah angkatan berapa ya? Angkatan 2012 atau 13 ini. Mungkin 13-an yang menggunakan scanner untuk analisis kimia. Kita di lab juga sudah ada ya scanner yang untuk di lab biokimia ada scanner yang untuk penelitian anak-anak. Jadi kalau yang minat penelitian pakai scanner tinggal dipakai aja. Microplate juga ada. Jadi sebenarnya topik-topik riset seperti yang disampaikan pada mata kuliah kapsel biokimia ini mudah-mudahan nanti dapat menjadi bekal atau inspirasi adik-adik semua untuk penelitian ya. Jadi mungkin tahun depan mau penelitian, nah penelitiannya gambarannya apa? Nah, yang paling bagus dari penelitian itu adalah topik yang sesuai minat. Jadi senangnya apa? Nah, penelitiannya kayak gitu. Karena kalau mengerjakan sesuatu yang sesuai minat dan bakat ya, kalau senang itu ya, jadi ibaratnya kalau orang punya hobi itu capek maupun mengeluarkan energi dan biaya pun mau gitu. Tapi kalau tidak senang, kadang dibayar pun tidak mau gitu. Makanya penelitian itu yang lebih baik adalah yang sesuai minat dan bakatnya. Jadi mungkin itu ya cerita tentang citra digital untuk analisis kimia. Jadi mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi dan mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dapat lewat forum di Eldiro ataupun di grup WhatsApp ya. Mungkin demikian untuk kuliah